ketemu lagi dengan saya Sylvia di channel Redbird Official. Nah, di episode kali ini Smart Parent saya ditemani oleh bintang tamu spesial, yaitu seorang mom influencer. Selain itu, beliau adalah seorang TV host, beliau juga seorang profesional MC, beliau juga merupakan Putri Tourism Indonesia 2011 dan juga Putri Pangan Indonesia 2011. Siapakah beliau? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Mom Jian Girsang. Hai Mom. Hai. Apa kabar? Baik, hai Sylvia. Hai juga Smart Parents. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Betul. Sehat. Gitu. Sehat lahir batin. Cantik banget ya. Fisik dan mental. Iya. Anak-anak sehat di rumah, Mams? Puji Tuhan sehat. Ya, jadi sekolah sekarang masih online ya. Masih. Tapi anak-anak cukup enjoy dengan proses belajar online-nya, Mam? Masih sih. Sejauh ini kalau misalnya ngomongin sekolah online kayak bisa satu SKS sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang itu sejauh ini masih enjoy karena mungkin dia belum ada perbandingan sekolah di sana kali ya. Karena baru masuk TK. Jadi pas masuk TK masuk pandemi. Oh, jadi belum sempet offline. Oh, oke. Kalau gitu adjustment-nya bisa lebih mudah ya. Karena kalau seperti anak saya sudah merasakan yang offline, itu kangen banget sama sekolah offline. Kangen sama teman-temannya Benar, kan. benar, Iya, gitu. tahu udah kenal gurunya, udah kenal Benar. kelasnya, mainan di sekelilingnya, playground gitu kan. Betul. Belum. Jadi dia masih kayak, Oh. oh ya udah menikmati. Masih untung deh kalau gitu. Ada untungnya juga dari pandemi ini ternyata. Mang Jian, kan anaknya ada dua nih, Kaira dan Karen. Nah, ada perbedaan usia, saya lihat beda 3 tahun ya. Nah, apakah ada masalah dalam mendidik anak yang beda usia 3 tahun? Apakah mulai ada nih namanya berantem? Karena kalau dari pengalaman saya sendiri, kebetulan saya punya 2 anak, itu pasti ada yang namanya sibling rivalry gitu. Apakah Mas merasa seperti itu dalam mendidik anaknya? Sylvia beda 2 tahun kan? Betul. Nah, kalau aku beda 3 tahun. Permasalahan yang paling signifikan kalau kata orang-orang udah uang sekolah ya. betul, benar Jadi banget. pas 3 tahun. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin secara sibling rivalry, itu mereka sendiri sampai saat ini karena satu usianya 4 tahun, yang satu masih setahun. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dibilang sampai gontok-gontokan, sampai berantem itu jujur belum. Oh, oke. Semoga enggak. Semoga, Iya. Tapi kalau misalnya kayak rebutan, nangis, kemudian yang satu mulai itu kayak sedih di pojokan itu udah pernah pasti. Oke. Jadi ada tuh masa-masa di saat bukan jelas ya, tepatnya butuh perhatian lebih lagi dari yang Betul, biasanya. betul. Karena kita tanpa sadar pasti sebagai orang tua mikir anak yang lebih kecil yang lebih membutuhkan perhatian. Benar. Karena masih belum bisa kecil, mandiri betul. kan. Mau jalannya dipegangin, terus makan harus disuapin, sedangkan si kakak udah bisa makan sendiri. Benar. Udah bisa ganti baju sendiri kan. Betul. Iya, itu juga masih yang kayak tiba-tiba ada saat manja, aku nggak bisa nih pakai kancingnya gitu kan. Padahal kita biasanya juga kakak bisa gitu. Kita tiba-tiba nggak bisa sih gitu kan. Kenapa nggak bisa? Terus ya udah mungkin karena seeking attention lagi. Betul, gitu. betul. Nah hal-hal kayak gitu pasti ada sih selama ini setiap hari. Kayak udah drama hari ini ngapain lagi ya? Hari ini kenapa ya? Nah, biasanya kalau misalnya ada terjadi kayak tadi Mam Jian bilang kakak sempat di pojokan nih. Nah, biasanya solusi yang Mam Jian lakukan tuh apa gitu loh? Untuk biar kakaknya nggak di pojokan lagi nih. Kan kita jadi Iya. orang tua sedih ya kalau Iya. lihat anak seperti itu. Iya, jadi pernah satu titik karena kan aku masih nyusuin sampai sekarang. Betul. Jadi ketika menyusui itu kan masa yang kayak jangan diganggu kalau bisa Betul. kan, karena begitu diganggu dianya buyar fokus menyusuinya, Benar. kemudian jadi segar, terus jadi nggak tidur gitu misalnya. Dedeknya. Dedeknya si baby kan. Terus dari gitu si kakak tuh selama menyusui itu kadang mendukung, kadang juga minta perhatian. Jadi pernah ada satu titik dia akhirnya minta perhatian terus nggak bisa aku kasih. Karena kalau lagi menyusui satu posisi ini agak susah kan ke sebelah sana. Benar. Nah, kemudian dia kayak di pojok gitu terus kayak dia mulai kayak menangis bercanda gitu. Tapi akhirnya jadi beneran. Karena saking pengen dikasih perhatian sama mamanya ya. Terus aku kayak kebetulan di rumah memang cuma bertiga aja gitu kan. Oh, nggak pakai sister. Oke. Jadi ya udah dia kayak aku kayak kakak sebentar ya kak. Betul. Si Adel lagi tidur dulu. Jadi memang pada saat itu aku biarkan dia mengeluarkan energi sedihnya. Karena kan memang apa sih emosi itu harus dikeluarin dulu. Betul dari pendam ya. Iya, dibiarin aja dulu, dikeluarin dulu pada saat itu. Jadi cuman dia masih agak kayak pengertian gitu loh, kayak nangisnya nggak yang kayak wah gitu. Nangisnya kayak pelan-pelan ternyata adiknya masih mau tidur gitu. Oh, berarti masih pengertian ya. Masih agak ya. jadi ketika adiknya udah
udah tidur, habis aku lepas, baru dia langsung aku bopong ke kamar lain, terus kayak yang aku kasih attention yang diinginkan. Misalnya dia aku kan pengen main boneka ini sama mami, ya udah aku ajak mainin bonekanya itu. Jadi memang kalau aku tipenya kayak yaudah biarin dulu dia keluarin semua emosinya, mau itu nangis, mau itu ngoceh, padahal dia suka ngedumel. Kan kalau anak cewek kan lebih cewek ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya pengen ini dijelasin, oh gitu, kita dengerin aja dulu gitu semuanya dia sampai dia udah selesai ngomong udah tuntas. Oke, sekarang kakak mau kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi habis itu baru kita cari solusi sama-sama, atau kemudian besoknya mesti kayak gimana gitu. Jadi kakak kalau misalnya ada lagi kayak gini, kakak gimana? Mami juga minta tolong ya kak ya, soalnya kan kakak tahu sendiri ada yang kalau nggak bisa tidur gitu. Jadi dia juga bisa mengerti dari posisi si adiknya gitu, berusaha lah gitu. Luar biasa ya sama parents, ternyata dari kecil anak-anak perlu diajak diskusi ya. Karena selama ini kan banyak sekali parents yang berasa saya ini mami, saya yang harus punya aturan buat kamu gitu. Ternyata dengan berdiskusi dengan anak malah jadi lebih cepat dewasa ya Mams ya. Ya tanpa kita sadari kan sebenarnya mereka juga punya kepribadian, punya keinginan. Kita kan mikirnya kayak kadang-kadang kita mikir kita sebagai orang dewasa kita yang nyuruh-nyuruh gitu. Betul, udah pasti ada egonya kita sebagai orang tua, nggak boleh anak yang ngatur kita kan. Apalagi orang tua zaman dulu tuh. Ya, kan? Anak siap ya, siap. Kalau sekarang kan kayak lebih, karena takutnya kalau misalnya dia memendam terus semuanya, dia malah jadi makin menjauh, makin introvert, terus di ujung-ujungnya yang banyak kejadian kasus-kasus sekarang. Yang kayak suicidal lah, ujung-ujungnya amit gitu. Ya betul, saya setuju sih. Nah ya udah, jadi mulai biasain aja, keluarin aja, ceritain aja. Jadi aku selalu bilang sama suami kalau misalnya anak kayak udah mulai rese gitu misalnya, kamu tanya aja dia mau apa gitu, biarin aja dia cerita. Ceritanya kan kayak nggak jelas gitu, ya biarin aja emang cara dia ngomong kayak gitu kan. Kadang susunan SPOK-nya masih nggak jelas, betul. ngomong asal gitu. Apa biarin aja, itu adalah dia mau kasih tahu isi hatinya. Oh gitu. Cuman butuh ditemenin aja gitu sih. Seru banget, ternyata banyak sekali hal yang kita bisa belajar dari cara pola asuhnya Mam Jian. Mam Jian, ada pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih cara menyelesaikan masalah konflik antara anak yang pertama dan anak yang kedua, apalagi usianya 4 dan 1 tahun yang biasanya mungkin mereka akan sering rebutan mainan mungkin? Nah gitu. Kalau misalnya usia di bawah 5 tahun biasanya kan paling masih rebutan mainan, krayon, atau misalnya mereka lagi main Play-Doh ya kan, yang paling sering dimainin lah gitu kan, terus kemudian dia rebut. Nah kalau misalnya seperti itu yang paling gampang dikasih pengertian tentunya si kakak. Betul. Ya, kakak kan udah mengerti banget, cuman memang nggak selamanya, yang dari yang aku baca juga nggak selamanya kakak harus mengalah. Kebetulan aku anak sulung, suami juga anak sulung. Jadi kadang kalau di rumah tangga itu anak sulung, gue udah biasanya nih kan, gue harus ngalah sama gue gitu. Jadi ketika kita bertemu di rumah tangga kayak, oke, ini nggak bisa kayak gini ya. Benar. Jadi ketika si Kira juga menjadi seorang anak sulung juga aku ajarin gimana si adiknya bisa gantian juga. Kalau misalnya memang adiknya duluan yang buka gitu misalnya, kemudian gantian kakaknya main. Begitu pun sebaliknya, siapa yang duluan aja. Kayak macam kalau beberapa teman aku lihat dikasih timer. Jadi kayak satu teman anaknya main 3 menit, dihitung dulu, dan gantian 3 menit. Terus aku kayak, oke, mereka belum mengerti konsep waktu, jadi kita pakai yang lain aja ya. Oke, karena mereka belum mengerti konsep waktu itu anak SD mungkin ya. Jadi mereka akhirnya aku kasih kalau si adiknya harus mengalahkan kakaknya dengan cara kualikan dengan mainan lain. Kan kakaknya puas mendapatkan apa yang diinginkan, dia pun nggak masalah diganti mainannya selama dia suka sama yang itu. Itu sih salah satu tipsnya. Tapi kalau si kakak lebih gampang karena dia udah tinggal, kak gantian dong kak, adik kan juga pengen megang gitu kan. Ya udah kasih, terus kayak udah ya dia kakak mau main lagi gitu. Jadi ya udah aku kasih lagi ke kakaknya gitu. Pernah nggak sih? Kayaknya kakak insist, aduh enggak deh, pokoknya ini punya aku, mami, gitu loh, nggak mau share. Biasanya mainan baru. Gitu. Itu biasanya mainan baru tuh kayak harus dia pegang duluan, baru dikasih ke adiknya. Biasa kan namanya adik, saya sih anak yang paling kecil. Nah, adik itu biasanya mau menang terus kan. Nah, itu bisa nggak sih kayaknya adik, walaupun saya nggak demen nih mainan ini, tapi gue terus pengen pegang gini. Pernah nggak alamin seperti itu? Pernah aja, cuman selama-lama mereka kan bosan juga sih. Betul. Kemudian kitanya tuh sebagai orang tua so asik dengan mainan lain. Jadi cara untuk menarik perhatiannya itu kan mainan baru biasa, masih grass dimainin segala macam. Terus aku coba sibuk dengan kayak, bisa bunyi-bunyi, apalah gitu dengan mainan yang lama. Kalau bisa sih yang sound, karena kan mereka lebih suka ada bunyi-bunyiannya gitu. Nah ya udah, jadi mereka tertarik. Nah itu sih
intinya berusaha untuk mencari jalan tengah mainan apa yang kira-kira bisa dimainin bareng-bareng. Jadi kita alihkan attention-nya Mams ya. Oke, itu tips yang berguna banget Smart Parents. Nah Mam, dari tadi kan yang saya tanya konflik, terus kan gimana sih? Nah sekarang ada nggak sih tips agar anak itu sibling ya bisa harmonis gitu? Cara kerjasamanya seperti apa sih yang Mams terapkan di rumah? Kalau misalnya biasanya kan ketika kita suami istri dengan satu anak tuh masih harmonis. Betul, karena fokus dia, fokus cuma satu anak, terus dia merasa seluruh perhatian orang tuanya. Nah ketika mulai nih mami mual-mual, terus mulai hamil gitu kayak itu apa, kenapa perut mami dipegang-pegang? Nah dari situ sih sebenarnya mulai dari titik hari kita tahu kita hamil tepatnya, kita tes pack mulai langsung mengenalkan dan memberikan informasi kepada si anak, oh di dalam perut mami ada dede bayi, terus kita kasih gambar dan segala macam. Dari situ dia mengerti kayak tambah lama tambah besar. Dari situ dia mulai kayak membagi kasih sayangnya ke dede bayinya, kayak gimana hari ini dede bayinya gitu. Kalau gedenya sebesar apa kita kasih gambar, misalnya kayak tadinya cuma seluas jari, terus telapak tangan, dia kayak wah keren banget. Dan dari situ dia mulai kayak ada attachment kan secara nggak langsung. Nah dari ketika dia udah mulai mengenal si baby di dalam perut, ketika nanti keluar sedikit akan lebih mudah menurutku. Jadi dia bisa lihat kan, oh udah keluar segala macam. Nah kalau zaman sekarang kan biasanya begitu kita lahiran, si kakak datang nih kan ke rumah sakit, terus dia bisa kayak, oh ya ampun ini dia adik aku. Iya. Nah mulai dari situ juga bisa tuh libatkan dengan memberi nama. Biasanya si kakak suka tuh kayak ngasih ide nama gitu kan. Selama masih make sense kita juga pasti iyain gitu. Selama make sense namanya Putri Raja gitu kan, nggak mungkin kan. Ya udah akhirnya dia juga kayak memilih nama, terus mulai dari situ belanja baju, kayak misalnya beli baju mainan, ini cocok nggak ya sih kak buat adek gitu kan? Boleh nggak ya kira-kira baju kakak, karena kebetulan gendernya sama sama cewek, boleh nggak kalau baju kakak yang ini dipakai ke adek gitu kan? Boleh, nggak apa-apa kan, itu udah nggak muat sama aku kekecilan gitu kan ya, oke. Terus dari situ kalau mainannya ini kira-kira dimainin sama adek nanti boleh nggak ya? Sebelum adeknya ada nih mulai imajinasi dulu. Iya boleh, nggak apa-apa, aku udah nggak mainin gitu. Meskipun pada ujungnya ketika nyatanya, ketika dia mainin itu kan mainan aku gitu. Kalau itu kakak udah pernah bilang buat sharing. Ya kayak oh iya ya, terus kayak iya udah boleh deh gitu. Nah ketika dia pakai baju-baju kakaknya juga kayak itu baju aku dulu ya mami ya. Dulu aku kan waktu kecil pakai baju itu, bagus sih adek gitu. Jadi dia kayak ngerasa emang ini tuh semuanya milik bareng-bareng. Gitu. Jadi si kakak juga ada satu titik ketika adiknya lahir, aku udah beli kado juga. Jadi di rumah sakit aku langsung bungkusin kado buat si kakak. Bilangnya dari adek. Meskipun sebenarnya kita yang beli, nggak mungkin ada yang beli. Iya, jadi biar maintain tetap happy. Jadi ketika dia datang, aku datang jenguk adek kasih aku kado gitu. Dan sampai sekarang dia masih ingat kayak satu boneka ini kan. Ini kado yang dari Karen kan buat kakak Kira gitu kan. Iya gitu. Iya gitu. Jadi dia kayak terkesan kayak adiknya juga memberi perhatian ke dia secara nggak langsung kayak gitu. Keren banget. Saya udah punya 2 anak aja terinspirasi. Saya nggak lakukan. Mau punya lagi sih? Enggak. Tulis sih gitu. Cuman yang pengen saya tahu nih Magian, gimana sih bisa kepikiran cara-cara seperti itu? Saya aja yang punya anak nggak kepikiran loh seperti itu terus terang. Apalagi yang tadi kado dikasih sama dedek ya, kayak gitu. Jujur sebenarnya dulu sekolah sempat ngambil sarjana psikologi kan. Cuma memang tipe dari dulu suka baca-baca buku tentang parenting, tentang manusia, tentang kepribadian gitu-gitu. Jadi memang satu titik ketika pas hamil kemarin tuh cukup banyak emosi yang menguras, dalam artian aku belum siap membagi perhatian aku dari Kira ke satu anak lagi gitu. Iya itu tuh seperti kayak aduh sedih banget gimana ya, karena kan semua Kira gitu kan. Nah kayak bisa nggak sih kita ngebagi 2, karena kan jujur pasti ada favoritism pasti. Kita sebagai sebagai manusianya kita lebih suka kayak aku lebih suka adik aku yang ini dibanding adik aku yang itu. Itu manusiawi sih ya, banget. Ini gimana nih kalau misalnya sampai ke situ, terus aku kayak banyak ngulik-ngulik lah, baca-baca terus segala macam sampai satu titik ketika hari itu tiba ternyata bukannya kita perasaannya jadi terbagi, tapi jadi makin besar cintanya kayak gitu. Cuman ya memang akan ada perasaan ketika aduh yang ini kok lebih gampang dikasih tahu, yang ini lebih gampang dikasih tahu. Dan sebagai orang tua kita cuma harus kayak
parentingnya meskipun kita dua orang tua yang sama, tapi gaya kita ngomong ke mereka harus beda banget. Karena karakter anaknya beda ya. Iya, itu dia. Ternyata karakternya juga sangat beda sekali, meskipun dua-duanya juga anak cewek. Benar. Tapi beda banget juga nih dua-duanya. Yang satu bisa dikasih tahu dengan nada tinggi, yang satu nggak bisa. Nggak bisa terima. Jadi nggak bisa dikasih tahu nada tinggi, dia malah jadi makin ngebangkang atau sedih. Jadi harus dikasih tahu kayak gini contohnya. Mami sedih banget deh kalau misalnya kakak nggak dengerin mami. Benar. Mami jadi kayak mau nangis gitu. Mami jangan nangis, dia mau dengerin gitu. Iya, itu lebih kira. Kalau yang satunya lagi kayak nada agak tinggi dikit dia langsung ngerti. Gitu. Nah kalau kira saya dari dulu dikecilin, waktu dia kecil nggak pernah nada tinggi sih emang. Oke, karena masih sabar ya, baru satu gitu ya. Mungkin. Oke, nah terus ini menarik sekali karena saya lihat dari Mam Jian ini sangat sportif dalam memberi pola asuh pada anak-anak. Nah, peran suami di balik pola asuh ini tuh apa aja sih, Mam? Ini antara mau jujur atau pencitraan ya? Jujur aja deh, kita di sini jujur aja. Soalnya kalau suami itu sejujurnya itu sangat memberikan 100% terserah Jen gitu. Jadi tipe yang kayak ya udah kamu kan yang lebih ngerti gitu. Ya udah aku tipe yang kayak aku kerja keras mencari duit aja gitu buat rumah gitu. Tapi memang setiap kali kalau udah weekend tiba aku pasti akan bilang sama dia kayak give your time lah karena anak-anak juga juga sejam, setengah jam juga makan gantian satu-satu gitu. Iya. Nah, karena ya itu tadi tipe pria kan memang ya kayak mereka lebih fokus kerja, workaholic gitu kan. Kayak yang penting semua kebutuhan di rumah terpenuhi. Iya, benar-benar. Cuman itu tadi aku akan selalu bilang, aku memang bilang ke suami aku untuk kayak tetap sediain waktu, pokoknya segimanapun juga, apalagi mereka dulunya cewek. Benar. Kalau anak cowok biasanya mungkin bisa lebih dekat karena mainnya main cowok kan. Benar. Main fisik banget gitu kan. Nah karena ini cewek-cewek mainnya cewek banget. Jadi suami itu kayak aku gak nyambung kalau main kayak gitu kan. Mungkin bisa di combine dengan sport gitu karena mungkin papinya saya lihat suka sport kan, nah gitu. That's why sekarang si kakak karena udah makin gede, makin ngerti, sekarang aku banyak yang main fisik, jadi dalam artian main sepeda. Benar. Dia suka Muay Thai juga, boxing gitu kan. Bagus sih sekarang anak cewek perlu. Ya kan? Bener harus banget, harus ada jalan diri, harus zaman sekarang serem banget kan. Terus kayak gitu basketball ya kan. Iya. Kayak gitu mereka jadi gak bisa bonding. Plus yang paling sering kalau suami itu main bonding itu kayak hal-hal yang kayak Lego. Jadi dia masih main stres lah kayak main ular tangga. Games lah ya, permainan. Tapi sebenarnya dari games itu bisa banyak hal yang dipelajari loh untuk anak-anak ya. Oke. Nah selanjutnya nih Mams, pertanyaan dari saya, Mams lebih setuju dengan konsep reward atau punishment? Kalau misalnya ngomongin soal reward and punishment itu kayaknya bisa dibilang tergantung usia anak. Betul. Cuman kalau ngomongin balita lebih gampang reward. Betul. Dan rewardnya itu sebenarnya nggak harus selalu mainan atau barang baru, mahal ya lama-lama. Dompet menipis gitu. Jujur sekali. Iya. Bener dong. Kayak reward itu bisa apa aja? Contoh, kamu bisa mendapatkan menginap di rumah oma. Gitu. It's a good idea. Bener. Kita juga seneng kan? Bisa me time sama papinya. Bener. Jadi habis itu dia kayak, iya aku seneng. Memang kan kebetulan kita, aku punya support system yang cukup kuat. Jadi kan kalau misalnya aku kerja kayak gini, dititip ke rumah mertua atau ke rumah orang tua aku. Dan ketika si anak nginep di sana atau dititip, dia tuh mereka emang happy gitu. Biasa kebetulan karena suami dan aku anak pertama, jadi cucu pertama. Jadi masih kayak, ayo semuanya gitu. Jadi super happy banget. Itu termasuk reward juga. Reward berikutnya adalah makanan sih, paling gampang dessert. Jadi habis makan, misalnya mau dessert kesukaannya dia biskuit atau misalnya ice cream, itu juga paling gampang. Atau yang paling super gampang lagi nggak mau ngeluarin duit adalah perhatian. Jadi habis ini kamu bisa main sama mami. Karena anak-anak mereka merasa dicintai dengan HIME, right? Time. Itu mereka lebih suka dikasih waktu ketimbang dikasih mainan paling 1-2 jam happy ya, setelah itu udah enggak gitu sih Mam. Yang paling seru itu adalah kayak Raja tuh suka banget kayak ketika aku nyetir berdua sama dia aja. Jadi waktu itu aku pernah bilang sama suami kayak aku mau pergi ke supermarket gitu kan, terus kayak tapi sebentar doang berdua, ya udah jadi kira aku nikmati banget dan habis itu dia cerita aku enak pergi berdua sama mami. Bener simple tapi sangat meaningful buat anak-anak ya Mas ya.
Oke, Mam, ada pertanyaan selanjutnya. Tadi kan saya dengar Mam suka banget baca buku. Nah, ini diturunin nggak sih ke anak-anak bahwa buku tuh penting loh diajarin sejak dini biar anak-anak tuh suka sama buku. Apalagi zaman sekarang kan semua virtual, semua gadget, semua online. Nah, ini gimana nih untuk menjelaskan ke anak-anak kalau buku itu important gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal suka baca buku, suka banget. Jadi koleksi di rumah tuh juga cukup banyak bukunya. Sampai setiap kali kalau pameran buku, ya ada maminya yang kalah. Oke. Nah, Iya. di situ juga kita belajar buat buku anak-anak juga seperti apa. Jadi kadang ya udah kayak perpustakaan aja gitu. Oke. Nah, buat anak-anak sendiri gimana cara ngajarinnya? Otomatis aku cari dari pertama yang kesukaan mereka. Misalnya si kakak Kera itu sukanya princess. Oke. Jadi cari buku yang kayak misalnya ada moralnya, tapi gambar-gambarnya princess atau unicorn. Benar-benar. Kalau si Ade misalnya sukanya animals, nah cari ada jalan ceritanya gambar-gambarnya animals. Dicari aja kesukaannya, kan kadang-kadang anak sekarang sukanya kayak science gitu-gitu. Dicari kesukaannya dulu seperti apa, terus begitu beli bukunya agak menarik saat itu kan, warnanya atau ada suaranya segala macam. Jadi memang aku biasain. Cuman kalau misalnya ditanyain apakah ada bedtime rutin buat baca buku, enggak. Oke. Karena udah keburu exhausted mami. Pernah nggak sih anak-anak bilang, Mami bacain buku Iya. dong gitu? Ya, itu sering banget sebenarnya. Oke. Jadi memang ya itu tadi karena ritualnya tidurin dua anak, jadi si baby dulu yang ditidurin, terus kemudian aku bisa fokus bacain buku buat si kakak. Oke. Kalau kebetulan di sekolah online-nya juga ada kayak keharusan kayak jangan lupa ya untuk meminjam Bacain buku. buku. Iya. Jadi tapi memang meminjam bukunya itu secara online kan kalau sekarang. Betul. Jadi bacanya di handphone. Jadi E-book ya? e-book jatuhnya. ya, Oke. e-book ini tuh aku bacain tapi nggak setiap kali karena kan kalau handphone kan radiasi juga. Benar. Jadi ujung-ujungnya aku lebih baik baca buku biasa. Nah kalau kayak gitu memang aku ingat banget dulu ketika dulu sempat sekolah di luar negeri kan waktu SD kan, ikut papa sekolah juga. Jadi di sekolah sana tuh diwajibin setiap murid setiap buku yang baca. Bedanya dengan kurikulum Indonesia nih ya. Betul. Jadi setiap buku yang dibaca sama mereka tuh udah nggak buka selama 1 minggu itu nggak cuma dibalikin aja. Jadi di akhir minggu diceritain di depan kelas. Oh, oke. Nah di sini kan kayaknya belum ada ya kayak gitu kan. Enggak. Nah jadi belajarnya tuh berarti benar-benar satu buku dibaca. Gimana cara kita mempresentasikan si buku tersebut dan keberanian si anak itu yang baru 1 SD atau baru TK untuk bisa ceritain ke depan teman-temannya. Nah, jadi aku juga kayak gitu. Jadi ketika aku selesai baca buku sama si kakak, coba dong kan cerita lagi gue tentang apa, atau ceritain ke Debbie gitu misalnya seperti apa, dengan bahasanya dia, sambil kita bener-benerin karena kan pasti ada aja yang salah ngerti kan, kayak gitu. Jadi di situ dia juga ngerti kayak oh ceritanya seperti ini, kemudian cara dia mengulanginya lagi. Kecuali kayak buku activity book, nah itu dia juga suka banget. Jadi memang ya kayak dulu aku awalnya kayak ini harus warna ini gitu. Misalnya beruang harus warna coklat gitu kan. Tapi dia maunya warna pink gitu kan. Tapi oke, berarti aku baca lagi. Iya, biarkan Anda mengolah imajinasinya, jangan dibatasin gitu kan. Enggak apa-apa Kak, terserah Kakak gitu. Dalam hati kayak kok gambarnya kurang gitu kan. Tapi kayak oh ya udah enggak apa-apa, emang proses belajarnya dia gitu kan. Mau itu keluar garis enggak apa-apa. Yang penting kan kasih tahu dulu seperti apa ya itu. Jadi mulai kayak banyakin activity book lagi sekarang karena udah masuk preschool. Sedangkan kalau si Ade masih banyak kan buku cerita itu sih. Sama buku yang dibawa berenang dalam air. Oh, bagus. Iya, benar-benar. Nah, apakah Mams ada buku spesifik yang Kaira suka? Misalnya tadi kan kata Mams Kaira suka kayak Mother Goose books gitu ya. Oke. Jadi lebih kayak dongeng-dongeng Lebih gitu. storybooks ya daripada activity ya. Kalau storybooks itu dibacain kayak semacam reward. At the end of the day gitu, we can read books gitu. Kita bisa baca cerita. Nah, kalau activity book itu lebih kayak siang hari saat dia masih fokus, semangat gitu untuk kayak mengasah keterampilannya dia. Menurut Mams perlu nggak sih, walaupun kita sekarang semua udah sekolahnya online, perlu nggak sih dikasih tambahan belajar dengan activity book lagi? Atau udah cukup nih dari sekolah udah cukup banyak gitu? Sejujurnya kalau idealnya menurut aku masih perlu, tapi tergantung anaknya lagi ya. Betul. Kita lagi ngomongin kalau balita gitu ada yang karakternya unik-unik. Apalagi kalau misalnya anaknya cowok biasanya lebih nggak bisa fokus atau diam di meja aja gitu kan. Jadi sukanya main, aktivitas fisik. Yang mungkin sembari aktivitas fisik kita kasih lihat main bola. Bolanya ada 1, 2 sambil ngitung gitu kan. Itu kayak unconsciousnya dia, tapi dia ngerti jadi dia kayak oh itu 2 bola, 3 bola gitu. Nah kalau anak cewek kan kayak Keira itu masih bisa didudukin, kita bisa belajar bareng pakai blocks atau apa gitu, terus kita ngitung. Tetap perlu karena
di zaman sekarang ini kan kita nggak makin susah nih sekolah anak. Ya udah jadi kita pelan-pelan aja, tapi aku nggak ngoyoin karena kan nanti ujung-ujungnya ketika masuk SD pun mereka akan disamaratakan pembelajarannya itu sih. Oke, intinya sekarang smart parents mau punya anak cewek atau cowok gitu. Bang Jen, nah apakah ada advice untuk smart parents untuk menghadapi kondisi anak-anak yang sering cekcok kalau punya anak lebih dari satu, apalagi ditambah lagi semuanya sekarang serba virtual. Ya, nah gitu. Di pandemi sekarang ini jujur memang pastinya agak lebih sulit ya karena mereka dipaksa di rumah terus, kemudian beda jarak yang lumayan gitu kan, mereka untuk bisa kompromi agak susah lah, apalagi masih anak-anak bisa dikatakan gitu. Nah memang salah satu kunci paling pertamanya adalah kesabaran. Itu mau seperti apapun situasinya pasti kita sebagai orang tua juga mesti sabar, mesti balik lagi tarik nafas, keluarin nafas gitu. Jangan langsung bereaksi setiap kali ada kejadian. Misalnya depan kita lagi ada kejadian apa, kita langsung pengen respon kan. Nah, kita kayak nunggu 3 atau 5 detik dulu, aku harus seperti apa ini ya, yang baik seperti apa gitu kan. Nah kalau misalnya masih nggak bisa mikir juga mungkin melipir dulu sebentar gitu kan, lebih baik kayak gitu daripada nanti ternyata respon kita itu negatif dan bikin mereka jadi makin trauma ke depannya. Terus yang kedua ya banyak-banyak Google aja, zaman sekarang udah enaknya Google, seminar juga udah banyak yang online. Nah kreatif aja, jadi kemarin beberapa kali si Kira itu aku daftarin kelas online. Jadi barang atau mainannya dikirimin ke rumah, terus aku bisa one on one enjoy sama dia, sekaligus karena aku kurang kreatif makanya aku ikutan kelas itu. Jadinya dia juga kayak, ih seru banget nih Mami, mereka pengen kayak gini lagi, jadi lumayan banget. Dan pasti bisa dimainkan lagi besok-besoknya, yang kayak gitu. Jadi kayak sabar, kreatif, sama mengenal 100% karakter anak. Dengan mengenal 100% karakter anak, kita tahu ketika dia lagi seperti A, kita harus B, kita dari C, kita harus D, kayak gitu sih. Jadi ya keren banget. Di episode kali ini saya dapat banyak sekali inspirasi dari Mom Jane. Tentunya smart parents juga pasti mendapatkan banyak inspirasi, apalagi tips-tips cara mendidik anak untuk nggak banyak cekcok di rumah. Nah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, Mam. Terima kasih juga Sylvia udah datang ke channel kita dan kasih kita banyak inspirasi. Apabila smart parents menyukai video ini, please like dan subscribe channel YouTube Pregnant Official. Dan apabila smart parents ingin mengetahui lebih banyak lagi tips dari Mam Jen Girsa, caranya gimana nih, Mam? Boleh langsung follow di Instagram dan YouTube channelnya aku @jengirsa. Oke.